Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak kelas 5 min 1 Berau? Semoga semuanya tetap sehat, menjaga sholat 5 waktu, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata yang ahsan, berkata yang baik, memaafkan dan tidak mudah marah. Anak-anak semua, hari ini kita belajar mata pelajaran fikih. Fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Pelajaran kita masuk pada pembahasan tentang khitan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak telah meminta kalian untuk membaca buku fikihnya terkait pembahasan tentang khitan. Khitan ini biasa juga disebut sunat. Ini video pembelajaran pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan khitan sebagai syariat Islam, syariat agama kita yang harus dilaksanakan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa natsful ibti wa taqlimul adfari wa qassus syaribi." Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya, masuk dikit. Fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum khitan. Namun sebelum menjelaskan tentang hukum khitan, Bapak jelaskan kembali apa itu khitan atau pengertian khitan. Simak penjelasan berikut ini. Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu. Apa anggota badan tertentu tersebut? Yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Jadi, kalau anak laki-laki belum khitan, biasanya kalau buang air kecil, air pipisnya itu bisa tersisa di ujung kemaluannya. Maka dengan berkhitan kita akan terhindar dari najis. Padahal najis ini akan menghalangi sahnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat sementara di badannya atau di pakaiannya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya, menurut seorang ulama, Imam Al-Mawardi, khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi khasyafah. Apa itu khasyafah? Yaitu kepala kemaluan, sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Adapun khitan untuk perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Jadi khitan ini untuk laki-laki dan perempuan. Pemotongan kulit bagian ujung dari alat kelamin laki-laki atau perempuan perlu dilakukan karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong, dikhitan, disunat, diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel lagi najis di ujung alat kelamin. Menurut dokter, ujung kelamin dapat menghimpun berbagai penyakit. Untuk menghindarinya, alat kelamin perlu dikhitan. Melalui khitan, selain dapat menyucikan diri dari najis, juga menghindarkan diri dari penyakit. Selanjutnya adalah hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Apa sih hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan?
Bagi kaum laki-laki yang beragama Islam di Indonesia, biasanya khitan ini menjadi tradisi sejak agama Islam datang ke negeri ini. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib karena tanpa khitan najis akan menempel di badan kita. Jadi kita harus membersihkan agar kita terhindar dari najis. Maka di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa hukum khitan bagi anak laki-laki adalah wajib dan biasanya dilakukan sebelum balik. Sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai sebuah penghormatan. Khitan bagi perempuan belum menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga sekarang. Pelaksanaan khitan disunahkan dilakukan saat masih bayi. Dianjurkan juga melaksanakan khitan ketika masih bayi berumur 7 hari. Karena Rasulullah SAW telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya, Hasan dan Husain, di hari ke-7 kelahirannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Pendapat lain menyatakan khitan dilakukan ketika berumur 7 hingga 10 tahun. Karena pada saat itu seorang anak mulai diperintahkan menjalankan sholat. Ini anak-anak kelas 5 umurnya berapa? Ada yang sudah 7 tahun? Ada yang sudah 8 tahun? 9 tahun atau 10 tahun? Maka kalau kita perhatikan pelajaran kita di kitab fikih, di buku fikih, berarti harus siap-siap melaksanakan khitan. Bapak harapkan semuanya bisa segera melaksanakan khitan karena selain membersihkan diri dari najis, hukumnya wajib bagi laki-laki di dalam agama kita. Semoga semuanya bisa melaksanakan khitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.